Terus ada beberapa ajaran tasawuf yang terkenal dari Imam Junaid. Yang pertama tauhid, yang kedua fana. Tauhid ini kita sudah ngerti ya. Tauhid itu apa? Yang jelas kuncinya tauhid memisahkan yang bakok dan yang fana. Itu tauhid, menegaskan bahwa kita ini makhluk yang fana, yang segalanya ditentukan oleh Allah yang Esa, yang bakok. Nah, Imam Junaid kalau dalam tauhid lebih suka mengambil definisi negatif. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu apa? Beliau mengutip kalimatnya Abu Bakar, Maha Suci Allah, zat yang tidak menjadikan jalan untuk mengenalnya, melainkan ketidakmampuan mengenalnya. Maksudnya apa? Cara kita untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengakui bahwa kita tidak akan mampu mengenalnya. Itu kalimat filosofis ini. Jadi caramu untuk kenal Allah adalah dengan cara akuilah bahwa kamu sendiri tidak akan mampu dengan kemampuanmu untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa ada imbangannya apapun, termasuk konsepmu, termasuk gambaranmu, termasuk imajinasimu. Jadi makanya kalimat tauhid itu diawali la ilaha. Semuanya harus dinafikan kecuali Dia. Berarti termasuk pikiranmu, gagasanmu, bayanganmu tentang Allah, nafikan semua. Pokoknya hanya Allah yang ada, yang itu tidak terjangkau olehmu. Gaya semacam ini kalau dalam studi agama disebut teologi negatif. Jadi menegaskan sesuatu justru dengan cara menegasikan. Oke. Itu kayak kamu ditanya, cirinya temanku itu yang kayak gimana sih? Oh, kalau teman yang itu, pokoknya bayangkan yang tidak ganteng berarti dia. Itu kan dari mendefinisikan sesuatu dari negasinya. Pokoknya orang yang tidak ramah, bayangannya semacam itulah. Jadi memahami sesuatu dari negasinya. Nah, memahami Allah justru dari negasi total apapun. Semuanya ditidakkan. Nah, itulah baru kita kenal Allah. Jadi Maha Suci zat yang menjadikan jalan bagi makhluknya untuk mengenalnya melalui ketidakmampuan mengenalnya. Oke. Jadi mudahnya itu. Kenapa sih dasarnya harus tauhid? Karena kita sendiri yang berjanji dulu. Itu di surat Al-A'raf itu kan, wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatuhum wa asyhaduhum dan seterusnya. Jadi ini kan dulu sebelum kita lahir, ini bagi yang belajar neoplatonisme, ada yang menafsirkan risalahnya Junaid ini ketika menggambarkan misak. Namanya misak itu perjanjian. Dulu kita sebelum ada di dunia ini ada satu alam, ada satu dunia, sebut saja dunia roh. Yang di situ kita masih belum kayak gini. Masih dalam bentuk, kalau di risalah Junaid disebut, di situ pertemuan antara yang hak dengan yang hak. Hak besar Allah dengan hak kecil manusia. Manusia dalam bentuk yang paling murni, paling sejati. Sebelum nanti masuk ke jasad, kemudian jadi kayak kalian, terus karena banyak sekali hijab, terus tidak karu-karuan pikiranmu, gaya hidupmu, dosamu akeh macam-macam. Yang hak, yang sejati tadi akhirnya samar-samar. Tapi kalau kita teliti serius masuk ke dalam, kita ketemu hak yang sejati tadi. Dulu sebenarnya kita berjanji sudah ketika
hak dan hak tadi bertemu, terus Allah tanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Betul. Kami saksinya. Jadi ini dulu kita sudah ditanya, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Nah ini yang oleh Imam Junaid disebut misak. Kita dulu sudah janji, sudah menegaskan ini. Maka cerita hidup kita di dunia sebenarnya apa? Cerita mewujudkan perjanjian ini. Jadi kita hidup ini sebenarnya memenuhi janji untuk bersaksi bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ini namanya misak. Berarti kalau kita hidup keluar dari jalannya Allah, hidup menjauh dari Allah, kita sedang mengkhianati janji kita sendiri. Maka jangan sampai jalan hidup kita itu cerita pengkhianatan. Ceritanya harus cerita persaksian. Sebagaimana dulu kita sudah bersaksi, bala syahidna. Jadi ini ajaran tauhid, teorinya namanya teori misak. Nanti yang tertarik bikin skripsi atau tesis tentang Junaid boleh mengangkat teori misak menurut Junaid al-Baghdadi. Nah, tauhid kalau menurut Imam Junaid ada 4 level. Imam Junaid itu salah satu yang juga diikuti oleh Imam Ghazali. Ini baunya kan kayak ketika Imam Ghazali membagi ada awam, khawas, khawasul khawas, dan seterusnya. Imam Junaid lebih dulu membagi ini. Tauhid itu ada tauhidnya orang awam, ada tauhidnya orang alim, ada tauhidnya orang khawas dan khawasul khawas. Kalau orang awam itu ya kayak kita. Kayak kalian kalau saya tanya tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah, bersaksi bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah. Berarti awam. Biasa itu. Katanya Imam Junaid ada satu cirinya orang awam biasanya apa? Dia masih takut dan berharap dalam hidupnya terhadap hal lain selain Allah. Di luar dirinya. Masih takut orang lain, masih takut atasan, masih takut kekuatan lain, masih takut. Pokoknya masih banyak ketakutan-ketakutan, masih banyak harapan-harapan terhadap hal-hal di luar dirinya. Itu biasanya orang awam. Ada naik kelas tauhidul alim, orang alim, orang yang sudah punya ilmu. Orang yang sudah punya ilmu ini selain bersaksi seperti tadi, dia juga bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang tadi di atas tidak ada. Orang awam itu biasanya misah-misah. Oh ini tauhid, kalau ini fikih, kalau ini tasawuf, kan gitu. Seolah-olah tauhid itu tidak nyambung sama syariat, tidak nyambung sama hakikat. Kalau orang alim ngerti bahwa 3 ini saling nyambung, maka ada lanjutannya. Yakin pada Allah juga bertakwa. Tapi masih punya harapan dan ketakutan. Cuma harapan dan ketakutan ini pada dirinya sendiri. Kalau tadi kan pada di luar dirinya. Kalau orang level alim, harapan dan ketakutannya pada dirinya sendiri. Nah, jadi munculnya dari dalam. Kuatir ini, kuatir itu, kuatir keliru, kuatir salah. Pingin aku jadi ini, pingin aku jadi itu. Itu kan ada di dalam semua. Kalau tadi harapan dan ketakutannya di luar kalau orang awam. Pingin dibantu orang lain, pingin dekat sama orang itu biar dapat bantuan. Pingin takut sama atasan karena dia yang gaji kita. Terus ketakutannya di luar. Tapi kalau orang alim biasanya ketakutannya dari dalam. Orang pinter itu kan biasanya sibuk skarpe dewe. Sumpek karena pikirannya sendiri. Itu alim. Mau apa saja mikir. Mau minum ini. Kira-kira pantas enggak ya lagi ngomong gini minum. Pikirannya macam-macam. Nah, itu alim. Kalau orang awam pengen minum ya minum aja. Pengen ke belakang ya ke belakang aja. Tidak pakai macam-macam, tapi pertimbangannya banyak kalau alim itu.
Sekarang jadi awam aja. Terus ada lagi satu level lebih tinggi. Level lebih tinggi ini sebagaimana tauhidnya orang awam, orang alim. Tapi sekarang harapan dan ketakutan itu hanya Allah. Sandarannya. Jadi kalau alim tadi kan harapan dan ketakutannya ada dalam dirinya. Kalau khawas itu sudah khauf dan rojaknya Allah. Itu orang khawas. Ada lagi lebih tinggi dari khawasul khawas, harapan dan ketakutannya sudah tidak ada lagi, satu-satunya yang ada hanya Allahnya. Kenapa? Dirinya sendiri sudah ditepikan. Orang khawasul khawas itu sudah tidak mempertimbangkan dirinya. Yang ada hanya Allah. Makanya sufi itu dikatakan bahwa kalau dia berjalan, Allah yang jadi kakinya. Kalau dia bicara, Allah yang jadi mulutnya. Kalau dia melihat, Allah yang jadi matanya. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi dia sekarang digantikan oleh Allah. Hasrat duniawi, ambisi duniawi disisihkan. Kemanusiaan dan macam-macam ditaruh di pinggir. Disisihkan bukan dibuang, ditaruh di pinggir. Yang di tengah hanya Allah. Makan, minum, pangkat, jabatan, semua yang dunia itu di pinggir. Yang di tengah hanya Allah. Makan, waktunya makan, ya makan. Secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan menghidupkan Allah dalam dirinya. Dunia juga begitu, diambil secukupnya saja, sebutuhnya saja. Dia sudah di pinggir. Oke, itu level-levelnya tauhid.